warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asmimada dengan NIM 210211502043. Di sini saya akan mempresentasikan studio perencanaan arsitektur dengan merancang sebuah sekolah menengah pertama. Di sini ada konsep penentuan lokasi, di mana bertujuan dalam hal ini penentuan lokasi bertujuan untuk menentukan lokasi dalam mewujudkan dan menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik dengan terciptanya keamanan dan kenyamanan. Dengan dasar pertimbangan yang pertama merupakan daerah yang berpengaruh sebagai pusat kegiatan pendidikan dan penelitian skala internasional. Kedua, lahan yang memadai. Tiga, mempunyai aksesibilitas yang cukup tinggi. Keempat, nilai orientasi kenyamanan lingkungan sekitar tapak cukup baik. Di sini saya memilih Kecamatan Tamalate dengan keunggulan memiliki lorong yang mempengaruhi dinamika karakteristik pendidikan. Kedua, luasan tanah yang cukup. Tiga, memiliki prasarana yang memadai. Keempat, salah satu wilayah di Kota Makassar yang jumlah sekolahnya sekitar 117 sekolah. Dan di sini saya memiliki dua alternatif tapak. Yang pertama dengan Kelurahan Pabaeng-Baeng dengan keunggulan satu, sarana dan prasarana lingkungan yang sangat memadai dan terawat. Kedua, lokasi yang strategis dapat dengan mudah dijangkau. Ketiga, operasi kenyamanan lingkungan di sekitar cukup baik. Dan yang alternatif kedua yaitu Kelurahan Parangtambung dengan keunggulan memiliki luas wilayah sekitar 0,05 km dan terdiri atas 66 RT dan 9 RW dengan jumlah penduduk 42.396 jiwa. Kedua, lokasi yang sangat strategis. Ketiga, mudah dilalui oleh transportasi umum dan pejalan kaki. Dan di sini output yang saya pilih adalah Kelurahan Pabaeng-Baeng dengan keunggulan dengan bobot tapak 1. Output yang saya pilih yaitu Kelurahan Pabaeng-Baeng dengan bobot jumlah dari tapak 1 yaitu 207 dan tapak 2 memiliki jumlah sekitar 119. Kelurahan Pabaeng-Baeng memiliki keunggulan yang pertama, operasi kenyamanan lingkungan di sekitar cukup baik. Kedua, lahan yang sangat memadai. Ketiga, lokasi yang strategis untuk membangun sebuah sekolah. Keempat, mudah dilalui oleh transportasi dan pejalan kaki. Kelima itu merupakan daerah yang berpengaruh sebagai pusat kegiatan pendidikan dan penelitian skala internasional. Yang kedua adalah konsep penentuan tapak dengan tujuan menentukan letak lokasi tapak yang strategis untuk membangun sebuah sekolah yang baik. Dengan dasar pertimbangan, 1. Kondisi lingkungan sekitar yang mendukung. 2. Aksesibilitas menuju ke lokasi tapak. 3. Lahan yang luas untuk membangun sekolah. 4. Kepadatan penduduk. Kelurahan Pabaeng-Baeng memiliki ada di Jalan Sultan Alauddin dengan kepadatan penduduk Kelurahan Pabaeng-Baeng mencapai 20.731 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 110.485 jiwa dan sebanyak 10.240 jiwa perempuan. 2. Memiliki luas lahan lebih dari cukup yaitu 9.117 meter. Yang ketiga, sarana dan prasarana yang cukup memadai. 4. Aksesibilitas menuju tapak mudah dan baik. 6. Lokasi yang sangat strategis untuk dibangun sebuah sekolah. Dari alternatif 2 yaitu di Kelurahan Parangtambung di Jalan Daeng Tata. 1. Kepadatan penduduk
Kelurahan Parangtambu mencapai 42.396 jiwa. 2 memiliki luas lahan yang cukup yaitu 0,05 km. 3. Sarana dan prasarana cukup memadai. 4. Aksesibilitas menuju tapak mudah dan baik. 5. Lokasi yang strategis. Di sini pembuatan yaitu tapak 1 memiliki jumlah 207 dan tapak 2 memiliki jumlah 119, sehingga saya memilih yaitu tapak alternatif 1 dari Kelurahan Pabaeng-Baeng. Di sini kepadatan penduduk Kelurahan Pabaeng-Baeng mencapai 20.731 jiwa. Kedua, memiliki luas lahan 9.117 meter. Ketiga, aksesibilitas menuju tapak mudah dan baik. 4. Lokasi yang sangat strategis. Selanjutnya yaitu konsep analisa tapak. Konsep analisa tapak dengan tujuan menganalisis keadaan tapak untuk mendapatkan penataan tapak yang optimal dan baik sesuai dengan peruntukan bangunan sekolah dengan cara mengoptimalkan potensi lingkungan yang dapat mendukung fungsi bangunan dengan dasar pertimbangan existing condition, topografi, orientasi matahari, noise, kebisingan, view dari dan ke tapak, sirkulasi, luas tapak, perzoningan, dan utilitas. Existing. Pada sebelah timur terdapat Warkop BM11. Pada selatan terdapat Gudang Helm Makassar. Pada sebelah barat ada 2 gedung yaitu Kote Glosir Makassar dan Ruja Densat Brimob. Dan topografinya kontur tanah pada tapak relatif datar dan orientasi matahari, angin laut berorientasi pada siang hari dari arah barat dan arah timur, angin dapat menghembus pada malam hari. Dari sini kebisingan bisa dilihat, kebisingan tinggi berasal dari Jalan Sultan Alauddin dan kebisingan rendah berada di jalan Yang kedua, konsep analisa tapak. Tanggapan. Penduduk memberikan kontribusi sebagai subjek pembangunan gedung sekolah. Penambahan ketinggian tanah untuk mempermudah aliran air pada bangunan untuk tapak menuju liul kota. Vegetasi berfungsi sebagai filter terhadap radiasi matahari. Penataan landscape sebagai filter terhadap radiasi matahari dan pengaruh angin ke bangunan. Penataan vegetasi di sekeliling tapak dapat dimanfaatkan sebagai area parkir bangunan yang menerima kebisingan tinggi dan rendah. Penataan vegetasi untuk meredam tingkat kebisingan. Yang kelima itu view dari dan luar tapak. View dari dan luar tapak kurang baik menghadap ke arah pemukiman. View dari dan ke luar tapak sangat baik karena menghadap ke jalur jalan poros. View dari dan ke luar tapak kurang baik karena terhalang oleh lahan kosong. View dari dan luar tapak kurang baik karena terhalang oleh lahan kosong. Menutup pemandangan yang mengarah pada area pemukiman dengan bantuan pagar besi, membuka area pandang ke jalan poros, menutup pandang yang mengarah pada pagar pembatas lahan kosong, menutup arah pandangan yang mengarah pada pagar pembatas lahan kosong. Di sini output pembuatan pagar di sekeliling tapak sebagai pelindung.
Terus bentuk bangunan disesuaikan dengan luas lahan dan ditransformasikan ke dalam kubakan. Arah masuk dan keluar melalui gerbang utama di Jalan Bontonompo. Penanaman vegetasi sebagai kontrol visual dan sebagai reproduksi kebisingan. Kita masuk pada konsep dan aktivitas kebutuhan ruang. Bertujuan merumuskan kebutuhan ruang serta menganalisis kegiatan yang berlangsung untuk memperoleh ruang-ruang yang dibutuhkan. Di sini ada kelompok kegiatan utama, yaitu belajar. Aktivitasnya belajar, kebutuhan ruangnya ruang kelas bersifat privat. 2. Praktik penelitian sains, kebutuhan ruang laboratorium sains bersifat semi privat. Ketiga, membaca, kebutuhan ruang itu perpustakaan bersifat publik. Keempat, olahraga atau futsal dan basket, kebutuhan ruang lapangan olahraga bersifat publik. 5. Belajar TIK, kebutuhan ruang lab komputer bersifat semi privat. Ke-6, seni berupa tari, rupa, peran, akting, dan drama. Kebutuhan ruangnya sanggar bersifat publik. Ke-7, belajar musik. Kebutuhan ruangnya studio musik bersifat publik. Ke-8, aktivitasnya buang hajat, kebutuhan ruang lavatory bersifat servis. Kelompok kegiatan pengelola. Guru. 1. Persiapan mengajar, ruang guru, kebutuhan ruang guru bersifat privat. Kedua, mengajar, kebutuhan ruang rapat bersifat privat. Ketiga, rapat, kebutuhan ruang rapat bersifat privat. 4. Parkir, kebutuhan ruang parkiran bersifat privat servis. Kelima, buang hajat, kebutuhan ruangnya lavatory bersifat servis. Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Aktivitasnya mengelola sekolah, kebutuhan ruang kepala dan wakil kepala sekolah bersifat privat. Penerimaan tamu, kebutuhan ruang tamu bersifat semi privat. Rapat, kebutuhan ruang rapat bersifat semi privat. 4. Melakukan pertemuan, kebutuhan ruang auditorium bersifat semi privat. Kelima, parkiran, kebutuhannya itu parkiran bersifat servis. Dan buang hajat, kebutuhan ruang lavatory bersifat servis. Selanjutnya, kelompok kegiatan pengelola staf. Pertama, kegiatan tata usaha kebutuhan ruang administrasi bersifat privat. Kedua, keuangan, kebutuhan ruang bendahara bersifat privat. Ketiga, bagian tata usaha, kebutuhan ruang tata usaha bersifat semi privat. Konsultasi siswa, kebutuhan ruang konseling bersifat semi privat. 5. Parkiran, kebutuhan ruang parkiran bersifat privat. Buang hajat, kebutuhan ruang lavatory bersifat servis. Kegiatan pengelola servis. Pertama, teknisi membutuhkan aktivitas seperti memperbaiki alat dengan kebutuhan ruang teknisi bersifat privat. Cadangan listrik, kebutuhan ruang genset bersifat privat. Terus satpam, kegiatan satpam, pos jaga, kebutuhan ruang pos jaga bersifat privat. Aktivitas pusat informasi, kebutuhan ruang resepsionis bersifat semi privat. Cleaning service, aktivitas menyimpan peralatan, kebutuhan ruang gudang bersifat semi privat.
Dan yang terakhir konsep aktivitas dan kebutuhan ruang yaitu kelompok kegiatan sosial. Beribadah, kebutuhan ruang masjid bersifat privat, upacara, kebutuhan ruang lapangan upacara bersifat publik. Beribadah, kebutuhan ruang masjid bersifat publik. Kantin, kebutuhan ruang kantin bersifat publik. Aktivitas melakukan pertemuan, kebutuhan ruang auditorium bersifat publik. Selanjutnya yang terakhir kelompok kegiatan ekstrakurikuler atau organisasi. Aktivitas OSIS, kebutuhan ruang OSIS bersifat privat. Pramuka, kebutuhan ruang sanggar pramuka bersifat privat. PMR, kebutuhan ruang UKS bersifat semi privat. Paskibra, kebutuhan ruang paskibra dan lapangan upacara bersifat semi privat. Rohis, kebutuhan ruang rohis dan masjid bersifat semi privat. IT Club, kebutuhan ruang lab komputer bersifat semi privat. Orientasi seni dan budaya, organisasi seni dan budaya bersifat kebutuhan ruang sanggar bersifat publik. Futsal, kebutuhan ruang lapangan futsal bersifat publik. Basket, kebutuhan ruang lapangan basket bersifat publik. Selanjutnya besaran ruang, menghitung kapasitas jumlah besaran ruang, menghitung kapasitas dan jumlah dan besaran ruang. Pada kegiatan utama memiliki jumlah 2.929,5 meter dengan sirkulasi 30%, yaitu 878,8, dengan total dari semua itu 3.854,6. Selanjutnya kegiatan pengelola SMP, besaran ruang dengan jumlah 282,6, sirkulasi 84,7, total dari semua 367,3. Kegiatan sosial dengan jumlah 329 meter, sirkulasi 98,7, dengan total semua itu 427,7. Selanjutnya kegiatan servis dengan jumlah 64,5, sirkulasi 19,3, total dari semua 83,3. Kegiatan parkir dengan jumlah 490 dengan sirkulasi 147, total dari semua 637. Rekapitulasi ruangan, luas lantai bangunan dari jumlah keseluruhan 5.370,4 dengan sirkulasi 1.611,1, total dari semua 6.981,5. Penentuan KDB 80%, KLB 15 meter. Luas tanah yang dibutuhkan yaitu 6.981,5 dibagi dengan 0,8 dengan hasil dengan total yaitu 8.729,9 dengan total 8.726,9. Itulah tadi besaran ruang dari saya. Dan selanjutnya konsep struktur dan material. Di sini ada dengan tujuan untuk menentukan sistem struktur dan material bangunan yang tepat untuk memikul beban yang bekerja pada kondisi tanah yang ada dan untuk merespon pengaruh cuaca terhadap bangunan. Dengan dasar pertimbangan, 1. Memudahkan pelaksanaan konstruksi. 2. Kestabilan struktur. 3. Efektivitas dan efisien. 4. Ekspresi struktur. Dan 5. Kemudahan perawatan. Di sini aku memakai atap perisai. Penggunaan untuk menutupi bagian tengah atap
agar dapat menonjolkan fasad. Dengan ini tidak menutupi space penyimpangan talang air kemiringan 30 derajat dengan rangka atap, baja beton dan baja ringan. Struktur atap plat beton mudah dalam pelaksanaan pemeliharaan, mudah dalam pelaksanaan konstruksi. Substruktur sistem rangka balok anak dan induk. Satu, pembebanan lebih merata, mudah dalam pemeliharaan, mudah dalam pelaksanaan tahan terhadap cuaca. Material tempered glass nilai keamanan yang tinggi, memberi kesan ruang luas, ukuran variatif. Superstruktur pondasi garis atau batu kali mudah dan ekonomis dalam pelaksanaan konstruksi. Pondasi batu kali digunakan untuk menopang kolom praktis yang berfungsi untuk memperkuat dinding pada bangunan. Material dinding bata kuat dan kaku, mudah dalam pelaksanaan, daya tahan yang tinggi. Penggunaan batu merah membuat ruangan dalam bangunan menjadi lebih sejuk. Selain itu, tembok tidak mudah retak dan tahan api. Pondasi telapak. Pondasi telapak atau yang biasa disebut pondasi cakar ayam digunakan untuk menopang kolom struktur utama dalam bangunan. Terdiri dari lapisan beton yang berulang dengan ketebalan yang sama. Selanjutnya yaitu konsep bentuk bangunan. Tujuan untuk mendapatkan bentuk bangunan dan menentukan bentuk desain dari tampilan bangunan yang sesuai dengan kondisi tapak dan fungsi bangunan. Dasar pertimbangan: 1. Fungsi bangunan. 2. Arsitektur lokal. 3. Hasil dari analisa tapak. 4. Sirkulasi. Dan 5. View secara keseluruhan. Di sini bentuk awalnya itu kotak persegi panjang. Bentuk dasar bangunan berbentuk persegi panjang mengikuti bentuk dasar kolam. Ide dari bentuk ini diambil dari bentuk kotak sepatu. Membentuk dasar bangunan menjadi 3 bagian. Selanjutnya, melakukan pengurangan bentuk di tengah masa bangunan agar bisa menjadi titik tumpu kegiatan belajar outdoor seperti upacara, olahraga, dan ekstrakurikuler. Dan selanjutnya dilakukan lagi pengurangan bentuk sehingga mendapatkan banyak bukaan sesuai dengan konsep green tropis, yaitu mengoptimalkan ventilasi silang, memaksimalkan udara dan cahaya masuk ke sistem setiap ruangan, dan menambahkan masa ke depan untuk menunjukkan range bangunan. Dan yang terakhir adalah utilitas, dengan tujuan untuk mendapatkan jaringan utilitas yang baik pada tapak. Dengan dasar pertimbangan: 1. Instalasi air yaitu air bersih, air kotor, dan air buangan drainase. 2. Jaringan listrik. 3. Penghawaan. 4. Keamanan. 5. Sistem kebakaran. 6. Penangkal petir. 7. Persampahan air kotor dan air buangan. Kloset menuju pipa air kotor, menuju tangki septik, menuju sumur resapan, dan terakhir saluran kotor. Penanganan limbah cair yang berasal dari pipa kloset disalurkan melalui pipa air menuju bak penampung atau konspor, kemudian disalurkan menuju sumber resapan sebelum dibuang ke saluran kota. Penanganan limbah padat berasal dari kloset disalurkan melalui pipa limbah padat vertikal menuju dasar, kemudian disalurkan ke septic tank. Di septic tank, limbah ditampung dan diedapkan, lalu air yang tersisa akan disalurkan ke sumur resapan lalu dibuang ke saluran kota. Instalasi air bersih PDAM, meteran, GWT, tendon menuju musola dan toilet. Jaringan listrik, gardu PLN, MPDP, trafo, panel titama ruangan.
Sistem distribusi air bersih ini menggunakan PDAM yang mana ditampung ke GWT groundwater tank, kemudian dipompa menuju ke tendon yang selanjutnya akan distribusikan dengan pola vertikal dan horizontal agar daya pancar air sama. Sistem distribusi ini juga menggunakan sumber bor. Selain untuk menghemat, sumur bor memiliki daya pancar air yang kuat. Satu, penghawaan. Sistem penghawaan dalam bangunan ini memakai penghawaan alami dan buatan. Penghawaan alami bersumber dari angin yang masuk di celah ventilasi khusus fasilitas sekolah, dan untuk fasilitas pengelolaan menggunakan AC. Disebut untuk bangunan ruangan kecil dan paskek untuk kapasitas ruangan yang besar. Keamanan. Sistem keamanan yang diterapkan adalah sistem keamanan pengawasan keamanan menggunakan kamera CCTV. Untuk sistem keamanan in person dipekerjakan 2 orang satpam. Sistem pencegah kebakaran. Dalam upaya untuk melawan bahaya kebakaran digunakan alat berupa fire extinguisher dan hydrant box. Selain itu terdapat sistem pendeteksi kebakaran menggunakan alat smoke detektor dan heat detector. Persampahan. Sistem persampahan menggunakan sistem hard chute atau pipa pembuangan sampah, namun pada setiap koridor dan kelas tetap disediakan tempat sampah. Penangkal petir. Penangkal petir sederhana dengan menggunakan jalur kabel tunggal untuk menyalurkan aliran listrik dari ujung penangkal petir menuju graduing. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.